حي على الفلاح. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak Daramang, mudah-mudahan ibu bapak diberikan kesehatan, keafiatan, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Istiqomah sekarang juga ada khitanan massal. Bapak ya, di bawah. Bilih bapak-bapak ayeuna bae di sepitan deui, aya slot hiji deui. Cenah barusan Pak Haji Jaya, Ustaz Suryawan ngangge sarung. Kapan dihandap nuju di sepitan? Jadi ustadzna kada ngangge sarung. Ya, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, terima kasih kepada bapak ibu yang telah ikut berpartisipasi sehingga bisa terselenggarakan kegiatan khitanan massal di Istiqomah yang sempat 2019-2020 kalau nggak salah sempat tidak terselenggara. Ya, baru tahun ini bisa terselenggara lagi dan sekarang anak-anaknya yang dikhitan itu sekitar 60-an dan ada 2 orang yang non muslim yang mau dikhitan di Istiqomah. Ya, mudah-mudahan jadi ladang dakwah kita sehingga tertarik terhadap Islam. Ya, cik abg aya hiji deui selot sok saha nu bade gratis lah. Ya, ibu bapak, alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua ya. Bapak ibu, kita lanjutkan pembahasan ke-28. Ya, udah kebagi makalah yang saya terjemah. Raja Habsah memeluk Islam. Kalau dalam kitab Nurul Yakinnya, Islamu Malikil Habsah, masuk Islamnya Raja Habsah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa 1 bulan yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu, kita membahas tentang hijrah pertama para sahabat ke luar Makkah, yaitu ke Habsah. Kenapa hijrah? Karena perlakuan kafir Quraisy terhadap Rasul dan para sahabat sudah tidak lagi intimidasi verbal, tapi sudah intimidasinya fisik. Bapak Ibu ya, jadi intimidasinya sudah kepada fisik. Para sahabat sudah mulai ada yang disiksa karena mereka masuk Islam. Hanya sahabat dan orang-orang yang punya backing saja yang kuat, orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyiksa. Seperti halnya kepada Rasul. Rasul punya backing. Siapa backing Rasul? Pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Dan istrinya siapa? Khadijah. Sehingga tidak ada yang berani melukai Rasul. Sekalipun demikian tetap saja Abu Lahab dan Abu Jahal berani menyiksa Rasul. Kenapa? Karena merasa keponakannya berani ke keponakan seperti itu. Orang-orang lain tidak berani. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sahabat-sahabat yang memiliki backing saja yang selamat dari intimidasi. Sahabat-sahabat yang tidak punya backing seperti Bilal bin Rabah disiksa habis-habisan oleh siapa Bapak Ibu?
majikannya Umayyah, gitu ya. Dan itu memang yang namanya sunnatullah perjuangan. Kalau kita hendak melakukan kebaikan, ada di jalan kebaikan, pasti akan mendapatkan berbagai rintangan. Itu sunnatullah. Ya. Kalau Bapak Ibu melakukan kebaikan lancar-lancar saja, nah itu lancar kieu mulus lahayu. Berarti harus muhasabah diri. Apakah ini sesuai dengan yang Allah dan Rasulullah tetapkan? Itu pesan pernah disampaikan oleh Allahyarham Buya Muhammad Natsir, pahlawan nasional yang pernah menyatukan NKRI Indonesia yang asalnya negara pecahan, ya. Buya Muhammad Natsir lah yang melalui mosi integralnya menyatukan Indonesia menjadi NKRI. Buya Muhammad Natsir ketika melakukan kegiatan dakwah suka memberikan nasihat. Kalau kita melakukan kegiatan dakwah, kemudian kegiatan dakwah itu lancar-lancar saja, hati-hati. Jangan-jangan Allah tidak bersama kita. Karena biasanya kegiatan dakwah itu akan menghadapi yang namanya rintangan. Nah, itu disampaikan oleh muridnya kepada kami, yaitu Ustadz Syuhada Bahri, ketika memberikan pembekalan kepada dai-dai. Jadi seperti Mas Jaki, ya, perjuangannya sampai sekarang masih terus berjuang, ya Mas Jaki. Mas Jaki ijazahnya ditahan karena beliau masuk Islam, ya. Pulang ke ayahnya diminta sok dikasih ijazah, diberikan kehidupan yang layak asal membuat pengakuan, bayar denda dan masuk lagi ke Nasrani. Itu seperti itu Bapak Ibu, gitu ya. Tapi kalau Mas Jaki mampu sabar berjuang, insya Allah ada akhirnya perjuangan itu dan insya Allah akan happy ending, ya. Mudah-mudahan Mas Jaki, ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan Rasul, kenapa Rasul memilih Habsah sebagai tempat hijrah pertama? Habsah itu kalau sekarang mah menurut sebagian ahli sejarah di daerah Afrika, yaitu Ethiopia katanya, ya. Jadi Rasul pernah bersabda, Inna fil habsi malikun. Ada seorang raja la yadlimu nasa ahadun. Dia tidak pernah membuat kezoliman kepada siapapun. Jadi terkenal kalau di Habsah itu pemimpinnya adil, tidak pernah berbuat kezoliman sehingga rakyatnya adil dan makmur. Gitu Bapak Ibu, ya. Sehingga Rasul merekomendasikan para sahabat hijrah pertama dan kedua ke Habsah. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana keislaman dari Raja Najasyi ini. Bapak Ibu ada yang pernah mendengar kisah Najasyi? Saya yakin ada sebagian yang pernah mendengar, ya. Tapi siga kumaha Najasyi itu diabadikan dalam sejarah Islam, ya. Najasyi adalah seorang raja yang beragama Nasrani, ya. Jadi ada dua dalam sejarah Islam, seorang Nasrani yang memiliki pengaruh besar, satu Najasyi, kedua Herakleus. Itu ya Bapak Ibu, ya. Nah ini kita sekarang akan berbicara tentang Najasyi. Bapak Ibu kalau yang baca kitab aslinya, nih, ya puntennya ya tos talanjang kieu. Islamu Malikil Habasah. Bapak Ibu, Pak Jaya yang bawa ini ya Arabnya. Perhatikan Bapak Ibu yang pertama. Lamma alimat Quraisyun bihijratil muslimina ilal Habsah. Tatkala orang-orang Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin hijrah ke Habsah, arsalu rajulaini bihadaya. Orang-orang kafir Quraisy mengutus dua orang dengan membawa hadiah yang banyak
Tolaban minhum, meminta kepada Najasyi ayyaruda man hajara minal muslimin, supaya mengembalikan orang-orang muslim yang hijrah ke Habsah. Ibu bapak sekalian, jadi orang-orang kafir Quraisy mereka ketakutan kalau seandainya Islam berkembang, bisa jadi wasilahnya di Habsah. Ya, untuk supaya tidak berkembang, maka diberilah dua utusan. Yang pertama Ammar bin As sebelum dia menjadi muslim, dan kedua Ammarah bin Walid. Untuk apa? Untuk menjemput kaum muslimin yang hijrah dan meminta kepada Najasyi untuk mengembalikan. Jadi Najasyi itu Bapak memberikan suaka politik, mencek orang lain nama. Ya, jadi memberikan suaka politik kepada kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi biasa kalau ada sesuatu yang diminta suka diberi apa Pak? Hadiahnya Pak. Jadi tahu nih, wah diberikanlah hadiah yang cukup melimpah buat Raja Najasyi sehingga berkenan untuk mengembalikan kaum muslimin yang hijrah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini di dalam footnote-nya disebutkan, wahuma Ammar bin Ashir wa Ammarah bin Walid, kedua orang yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy mendatangi Najasyi itu adalah yang pertama Ammar bin As dan Ammarah bin Walid. Wa qad qala lin Najasyi, berkata kepada Najasyi, ayyuhal malik, wahai raja, qad dakhala fi biladika ghulmani minna sufahau, wahai malik, telah datang kepada negerimu dari orang-orang kami yang bodoh-bodoh. Fariku dina qaumahum, mereka faraku dina kaum, mereka memecah agama kaumnya. Wabtada'u dinan la na'rifuhu nahnu wala anta, dan dia melakukan bid'ah. Jadi bid'ah gitunya cek saha, cek dua utusan Ammar bin As dan Ammarah itu. La na'rifu nahnu wa anta, yang dia melakukan kebiasaan ibadah yang kami tidak tahu dan engkau pun juga tidak tahu, gitu ya. Jadi memprovokasinya seperti itu Bapak Ibu ya. Wa qad ba'asana ilaika fihim asrafu qaumihim mim abna'i a'maihim wa ashiratihim lituraddihim alaihim. Sesungguhnya kami mengutus kepada Anda dua orang yang paling mulia untuk mengembalikan mereka kepada kami. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini permintaan dari Ammar bin As dan Ammarah bin Walid. Apakah Najasyi langsung menyerahkan? Tidak. Najasyi berkata, faqalahum Najasyi, Najasyi berkata kepada dua orang utusan Quraisy ini, la aslamuhum hatta aduhum wa as'aluhum, aku tidak akan menyerahkan orang-orang Arab Mekah itu yang datang ke negeriku sampai aku mengajak mereka, berdialog dulu dengan mereka, dan aku tanya dengan mereka ada apa gerangan. Jadi Bapak Ibu, inilah pentingnya klarifikasi. Di antara salah satu ciri orang yang bijaksana, ketika ada sesuatu dia tidak langsung memvonis A, B, kecuali kalau dia mencari second opini, kira-kira naon ieu teh. Jadi langsung tabayun Bapak Ibu ya. Tidak, saya tidak akan mengembalikan orang-orang Arab itu yang datang ke negeri saya
sampai saya tahu apa alasannya. Itu ya Pak. Jadi itu diantara salah satu ciri seorang yang bijak, ketika dia dapat informasi tidak langsung mengiyakan, tapi dia disaring, kemudian diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian falama da'ahum sa'alahum, ketika diundang kaum muslimin yang hijrah itu, qala lahu Ja'far bin Abi Thalib, yang menjadi juru bicara kaum muslimin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib, putranya Abu Thalib, Bapak Ibu. Ya, Ja'far bin Abi Thalib inilah yang menjadi juru bicara kaum muslimin ketika Ibu Bapak ketika berhadapan dengan Najasyi. Bagaimana jawaban dari Ja'far? Ayuhal malik, wahai raja, kunna ahlul jahiliyah na'budul asnam. Wahai raja, kami ini adalah orang jahiliyah. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maita, dan kami memakan bangkai. Wa na'til fawahisha, dan kami pun juga melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Wa naqtaul arham, kami senantiasa memutus silaturahmi. Wa nasi'ul jiwar, dan kami juga melakukan hal buruk kepada tetangga kami. Wa ya'kulul quwwah minna ad-dha'ifa, dan orang-orang kaya memangsa orang-orang lemah. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, sampai Allah utus kepada kami seorang rasul di antara kami. Na'rifu nasabahu wasidqahu, kami tahu nasabnya, kami tahu keturunannya, dan kami tahu kejujurannya. Wa amanatahu wa afafahu, kami tahu bagaimana amanahnya, kami tahu bagaimana kasih sayangnya. Fada'ana li tauhidillah, Rasul ini mengajak kami untuk mentauhidkan Allah. Wala nusrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukan dengan siapapun. Wa nakhla'a ma kunna na'budu minal asnam, dan kami mengharuskan untuk meninggalkan menyembah berhala. Wa amarna bisidqil hadis, dan memerintahkan kepada kami untuk berkata yang jujur. Wasilatirahmi, menyambung silaturahmi. Wa husnuz ziwar, dan baik kepada tetangga. Wa kafil anal maharimi wa dimai, dan menjauhi dari perbuatan haram dan pertumpahan darah. Wa nahana anil fawahisa, dan melarang kami melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Wa qauli zur, dan sumpah palsu. Wa aklil malil yatim, dan melarang kami memakan harta yatim. Wa amarna bis salati wasyami wazakah wal hajj, dan memerintahkan kami untuk melaksanakan salat, saum, zakat, dan haji. Wa amanna bi sadaqana, dan orang-orang dan kami harus memberikan ketentraman, ketenangan kepada saudara-saudara kami. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, itu jawaban dari siapa Pak? Ja'far bin Abi Thalib. Ke siapa jawabannya? Kepada Najasyi. Ya. Jadi Najasyi tidak langsung menyerahkan kelompok kaum muslimin yang minta subaka ke Habsah ini, tapi langsung tabayun. Dan itulah jawaban dari Ja'far. Ketika yang pertama Bapak Ibu kalah tuh Ammar bin As dan satu lagi Ammarah bin Walid, dia kalah. Pas sebelum pulang, kemudian kedua ini berpikir mungkin Najasyi belum tahu bagaimana pandangan Islam terhadap
agama Nasrani terhadap Nabi Isa. Sehingga datang lagi, wahai Tuan Raja, Anda belum tahu bagaimana pandangan Rasul yang baru itu terhadap agama Anda. Sehingga dipanggil lagi Bapak Ibu, ya, kaum muslimin ini untuk bertanya bagaimana tentang agama Nasrani, tentang Isa bin Maryam. Sehingga nanti dijelaskan dijelaskan tentang surat Maryam. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nah ini di sini ya. Sekarang kita lihat kepada bagian yang kedua. Fa'aba Najasyi taslimahum ba'da an akhbarahu Ja'far bin Abi Thalibin. Najasyi menolak permintaan dari Amr bin As dan Amarah bin Walid untuk menyerahkan kaum muslimin yang minta suaka ke Habsah. Setelah apa Bapak Ibu? Setelah mendapatkan penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib bihaqiqati dinil Islam, tentang hakikat Islam, wa qara alaihi awal suratil Maryam, dan dibacakan awal surat Maryam. Nah ini Bapak Ibu yang ayatnya, yang saya tulis di kalau di itu Pajaya nggak ada ya di kitab aslinya, saya tulis ayatnya Bapak Ibu. Ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fi kitabi Maryam, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyan, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Fatakhadat min dunihim hijaban, maka ia mengadakan takbir yang melindungi dirinya dari mereka. Fa arsalna ilaiha ruhana, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Fatamatsala laha basyaron sawiya, maka ia menjalma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Saha ibu yang menjelma ini Bapak? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril lah yang mendatangi Siti Maryam, Bapak Ibu. Faqalat, kemudian berkata, siapa yang berkata Bapak Ibu sekalian? Siti Maryam. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Jadi Siti Maryam takut. Wah, siapa ini yang datang? Tidak dikenal, yang dia datang kepadaku. Tapi Siti Maryam menguatkan diri dengan berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Kemudian Jibril berkata, qala innama ana rasulu rabbika li ahabba laki gulaman zakiyya. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li gulaman walam yamsasni basyarun walam akun bagiya. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang perempuan pezina. Jadi Bapak Ibu, ini kisahnya sedikit panjang dalam Quran surat Maryam ini, yang dari penjelasan Ja'far bin Abi Thalib kepada Najasyi membuat Najasyi itu berlinang air mata. Ibu bapak, saya mau bertanya dulu, boleh enggak saya nanya? Ari Maryam putra saha? Putra saha? Putra Abdi sana gauduh putra Maryam sanes namanya. Putra Imron. Dulu Bapak pernah ingat tidak ketika istrinya Imron pernah bernadar, Robbi
ya Tuhanku, aku berdoa supaya anak yang ada dalam rahimku ini, gitu kan ya, muharroron, menjadi anak yang bertakwa yang aku akan persembahkan untuk menjadi hamba Allah dan melayani orang-orang yang soleh di Baitul Maqdis, itu kan ya. Kemudian ketika istri Imron ini hamil, kemudian melahirkan, Robi ini wada'tul unsa, gitu kan. Ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Walaysa dzakaru kan unsa, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ibu bapak, dari sini dapat dijadikan istinbat ahkam bahwa doa itu tidak ada yang tidak diijabah, diijabah. Sok ibu bapak, istina Imron teh hoyongna lahir murang kalih naon. Hakikat kan pamengket, inginnya laki-laki. Buat apa? Supaya kasar mah jadi marbot masjid. Ya. Di Baitul Maqdis yang melayani orang-orang soleh menjadi marbot yang akan diwakafkeun we budak maka masjid. Ka Baitul Maqdis. Tapi ketika terlahir anak itu perempuan. Robi wad ini wada'tuhal unsa. Ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Cenah. Ari perempuan mah cenah naon? Cek Sunda mah heureut lengkah. Nya kitu. Cek saha Ustaz cenah, justru panjang lengkah ayeuna mah. Tibalik ayeuna mah Ustaz cenah. Ini mah seueur pamegat nu eleh ku istri. Ya, ibu bapak. Dari kejadian ini menunjukkan bahwa ibunya Maryam berdoa supaya terlahir anak laki-laki yang akan menjadi wakafkan di masjid. Doana teh diijabah ku Allah, tapi ka incuna. Ya. Siapa incunya? Nabi Isa. Jadi lamun urang ka ngadoa khusyuk pisan ngadoa. Acan. Mudah-mudahan pun anak sing jadi kiai ustad naon gitu nya. Terjadi budak urang teh. Jangan khawatir bawa incu urang atau cicit urang. Ibu-ibunya. Istri Imron teh berharap, ya Allah, saya ingin punya anak yang soleh. Anak ieu mah bade diwakafkeun we tah ka Masjidil Aqsa. Di Masjid Aqsa memang enggak sareng Nabi Zakaria, gitu ya. Ngalayanan menjadi pembantu setia Nabi Zakaria saja. Pas lahir istri. Tapi jadi terjadi ente wakafna ibuna Siti Maryam. Henteu, tetep we sok ditinggal di mihrab gitu kan ya. Sampai terjaga kisahnya ya. Baru ketika menjalankan niat dengan baik, doanya anak laki-laki terlahir dari rahim Siti Maryam. Jadi doa mah teh aya anu teu diijabah. Ngan aya anu keri langsung aya anu inden cenah duh Gusti, penting pisan inden cenah ya. Ieu di antara anu inden teh teu langsung doa kepada anaknya diijabah dari cucunya inden. Jadi pamit teh ngadoa, tong sieun ibu ngadoa we sing khusyuk sing ikhlas ya. Nah, ada juga yang indennya kelak Allah berikan ketika di akhirat nanti. Ada juga doa mah anu digentos, diganti dengan yang lebih baik. Ya. Tapi doa-doa kita itu insya Allah akan diijabah. Ud'uni astajib lakum, gitu lah ya. Berdoalah kepadaku maka aku akan ijabah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang kisah Najasyi dan kisah Siti Maryam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Ketika Raja Najasyi
mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib, Raja Najd pada Ruman, mereka berinang air mata. Ya. Bapak saya pernah baca dalam kitab tafsir Umdatut Tafsir, ya, dalam kitab Umdatut Tafsir, surat di jilid pertama, agama Nasrani ini ketika pada tahun 300 Masehi terjadi kooptasi dari unsur-unsur politik kekuasaan, ya. Ketika ada masa futur setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, kan langsung Rasulullah, Pak, ya, ada masa futur itu. Ketika ada masa futur itu pada tahun 300 Masehi, karena kooptasi dari kekuasaan, dirubahlah ajaran Nasrani yang asli itu. Dibolehkannya makan daging babi, dijadikannya faham Trinitas, gitu ya. Saya lupa lagi siapa rajanya. Dirubah, Bapak Ibu, ya. Jadi dibolehkannya makan hammer, dibolehkannya makan babi, adanya faham Trinitas itu pada tahun ke-300 Masehi. Sehingga di kalangan orang-orang Nasrani ada yang terjadi ikhtilaf, ada yang mengikuti kooptasi kekuasaan itu, ada juga yang menentang. Di antara yang menentang itu adalah orang-orang Nasrani yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa yang murni. Di antaranya adalah Bukhaira. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pernah mendengar kisah yang namanya Bukhaira? Ketika usia 12 tahun Rasulullah SAW diajak oleh Abu Thalib ke mana? Ke Syam, gitu ya. Ketika ke Syam diberitahu bahwa anak ini dengan siapa? Jangan dilanjutkan ke Syam. Kenapa jangan dilanjutkan ke Syam? Kalau seandainya dilanjutkan ke Syam, maka anak ini akan terancam nyawanya. Nurut tidak Abu Thalib? Nurut. Kemudian kenapa seperti itu? Karena ada tanda-tanda khusus pada anak keponakanmu. Nabi Abu Thalib uih deui Bapak Ibu, sehingga barang dagangannya dititipkan ke yang lain, gitu ya. Nah, Bukhaira ini termasuk di antara orang-orang Nasrani yang memegang teguh ajaran Nabi Isa yang murni. Kemudian ketika Rasul, Bapak Ibu, didatangi malaikat Jibril di Gua Hira, Rasul ketakutan tidak? Ketakutan. Kata Rasul teh, datang kepadaku seorang ada makhluk yang begitu besar yang menengkapku. Kemudian Iqra ma ana biqari'in, baca, aku tidak bisa baca. Terus ya, sampai Rasul pulang ke istrinya. Jamiluni, jamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Siti Khadijah kaget, ada apa ini? Ya Pak Ibu ya. Lamun Siti Khadijah henteu soleh Ibu Bapak, mun Siti Khadijah teu soleh, beureun di Siti Khadijah teh nyarios kieu. Nah atuh bet hayang tahanus di gunung sosoranganan, kati istiis, ripuh, atos we di bumi dikekepan, teu kudu ripuh kitu meureun nya. Tuhnya jauh ti pamajikan saketur ngeunah gitu meureun.
Siti Khadijah itu Bapak Ibu, sok di sini siapa yang pernah ke Gua Hiro? Kalau Bapak Ibu aja kapungkur kaditu tanya jeung abdi dijajab tanya. Sekarang usaha cenah panas jeung teu kuat. Ka Gua Hiro, ayeuna matos raos eta tecean. Dulu mah belum Bapak Ibu. Saya kalau bawa jamaah umroh suka saya ajak ke Gua Hiro. Terutama ibu-ibu, coba ibu resapi, tafakuri. Siti Khadijah mah tiap hari tosep udah tua ngejap makanan ke Gua Hiro. Tiap hari coba panas teu aya tecean. Geus sepuh genep 50 tahun kaluhur. Buat apa? Masih makan ke Rasul. Rasul kan tahanusnya itu paling cepat 10 hari, paling lama 1 bulan. Tiap hari gitu. Ina Rasul sudah tahanus di Gua Hiro, pulang ketakutan. Nya, coba di bumi mah teu ngariweuhkeun saya, beureung kitunya cek Siti Khadijah teh nya. Kitu henteu? Cek ibu-ibu kitu teh. Mun carogeuna sih itu ngamuk beureung nya. Tah, Siti Khadijah tidak gitu. Siti Khadijah mencarikan solusi, ada apa ini dengan suami saya? Sehingga Siti Khadijah mencari informasi, bertemulah dengan siapa Bapak Ibu? Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, sesungguhnya yang datang kepada suamimu seperti yang datang kepada Musa. Ya, dan kelak suamimu akan diusir dari kaumnya. Seandainya aku hidup, maka aku akan pertama yang akan menyelamatkan suamimu itu. Tapi setelah peristiwa itu sebulan kemudian Waraqah bin Naufal meninggal. Ya, Ibu, itulah kenapa Rasul ketika masih ada Siti Khadijah mah, maaf ya, henteu poligami. Ya, nah luar biasa terus kayak gitu ya, hartana, kasolehahna, masihan putra, naona mensupport dakwah Rasul. Bahkan Siti Aisyah makan cemburu keneh ka Siti Khadijah teh. Gitu ya. Luar biasa. Ya. Ya mun aya anu kitu mah luar biasa we kitu nya. Tos Bapak tong ngemot-ngemot anu sanes-sanesnya. Omat atos. Tah, Ibu, itu luar biasanya Siti Khadijah. Sampai Siti Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Tah, Waraqah bin Naufal kemudian Bukhairah, An-Najasyi, itulah orang-orang Nasrani yang masih berpegang teguh terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tercatat dalam sejarah Bapak Ibu. Itu ya. Jadi biasanya ajaran Islam ajaran agama itu menyimpang karena ada faktor-faktor kekuasaan. Sehingga ulama mah baiknya dia menjaga jarak dengan kekuasaan. Karena sebagai controlling. Ketika ulama sudah terjun di ranah kekuasaan, maka ulama itu akan di-drive sekumaha kahoyong kekuasaan. Itu ya. Ibu bapak, zaman ayeuna namanya. Najasyi itu rakyatnya makmur. Padahal di daerah Afrika yang kita kenal dengan istilah tandusnya. Tapi rakyatnya makmur. Nah, rakyatnya makmur karena pemimpinnya jujur. Mendatangkan keberkahan. Da kunci nama ayah di pemimpin. Bapak Ibu. Kejujuran Najasyi ini, kesolehahan Najasyi ini, maka dia mau menjadi nular ke rakyatna, nular ke pembantu-pembantuna. Saloleh we sadayana, makmur we negeri teh. Karena tidak sedikit dalam sejarah negeri-negeri yang hancur padahal subur makmur karena ketidaksolehan dari pemimpinnya. Ada tidak? Banyak ya. Gumuroh, kemudian Babylon, sik ayeuna aya keneh Babylon di peta sejarah. Dulu waktu SMA saya belajar sejarah dunia,
ayah Babylon. Di peta sejarah sekarang tidak terceritakan di mana Babylon itu. Bapak Ibu ya. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, itulah pentingnya seorang pemimpin. Ya, Pak Ibu, habis taruh anu kadua ya nama. Bapak Ibu, ada dalil man ro'a minkun munkaron fayughayyir biyadihi, gitu kan ya? Ketika engkau melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Artinya dengan apa? Kekuasaan. Fa'in lam yastati, kalau tidak mampu, fabilisan, gitu kan ya? Dengan tulisan kita, dengan ucapan kita. Fa'in lam yastati fabiqalbi. Tapi kalau tidak mampu, dengan hati kita. Fahuwa ad'aful iman, itu selemah-lemah iman. Dengan hati teh naon Bapak Ibu, urang ngajauhan. Nolak, terido siga kieu mah saya makan kajian karena saya jauh we. Lain bukan diam dan menikmati atuh eta mah. Nu kitu mah tanpa iman. Tapi ada hadis yang lain. Sayati zamamun, kelak ada satu masa yang ketika masa itu al-mashi khairun minal mar. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Wal qa'id khairun minal mashi. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Hadis itu kakaitan sareng amar ma'ruf nahi mungkar sami. Jadi ada satu masa ketika kita frontal, kata Rasul, ya, hari tamal lebih baik cicing. Berlari entong lebih baik duduk. Anu duduk oke pun bisa mah berbaring we. Kenapa? Karena kita berlari akan kita mendapatkan fitnah yang besar. Kita duduk juga akan mendapatkan fitnah yang besar. Kita jalan juga akan mendapatkan fitnah yang besar. Bahkan yang mati ketika itu jauh lebih baik daripada yang hidup. Bapak Ibu, kira-kira ngamikeun dua hadis ieu bagaimana? Halo, Bapak cik sih. Bagaimana ini mengamalkan hadis yang ini? Yang satu kata Rasul bahwa suatu saat duduk lebih baik daripada berlari. Yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Kemudian yang duduk lebih baik daripada yang berjalan. Yang berbaring lebih baik daripada yang duduk. Tapi dalam yang lain kata Rasul, man ro'a minkum mungkaran fayughayyir biyadi fa in lam yastati fa bilisan fa in lam yastati fa biqalbi. Cik Bapak Ibu, dua hadis ieu karaos zaman ayeuna. Halo. Karaos zaman ayeuna teh? Hareup teuing urang ka banting. Cicing sieun dosa. Gitu ya. Cik Pak Jaya kumaha atuh? Nyumput. Ya, maka Bapak Ibu, ini pentingnya ibu bapak mulazamah dengan para ustadz, dengan para kiai yang dia terjaga makanannya, minumannya, pakaiannya dari hal-hal yang haram. Ustadz, kiai yang terjaga dari yang haram itulah. Jangankan yang haram, yang subhat juga tidak. Maka mereka itulah yang punya basyirah, yang akan membimbing kita kudu kumaha bersikap. Ketika dia punya basyirah, dia bisa menjelaskan ke umat kudu kieu ayeuna mah. Kenapa? Karena dia
terjaga makanannya, terjaga minumannya, terjaga pakaiannya, hanya yang halal saja. Karena kehalalan berbanding lurus dengan diijabahnya doa dan basyirah kita. Semakin banyak yang haram, maka semakin kalapis dindingna. Poek-wek itu. Ya, Bapak, Ibu. Ya. Orang-orang soleh inilah yang dia mah tidak pernah menampilkan dirinya, tapi lawan orang caket dirinya basyirah unggul muncul. Ulama-ulama itulah yang terjaga. Ya. Bapak Ibu. Ya. Halo, area keneh gitu teh. Misi narunut tadi area kenehnya Bapak Ibunya, ya. Bang Jaki masih ada kan ya? Iya, tuh Bang Jaki masih ada. Jam sebaiknya, nah 15 menit deh. Ibu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi bersyukur Bapak Ibu masih ikut kajian, bertemu dengan orang-orang soleh yang terjaga makanannya, minumannya, pakaiannya, ucapannya. Karena orang-orang soleh itu yang basirohnya kuat, yang bisa membimbing kita. Kata Rasul, kelak ujian fitnah akhir zaman itu kalailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Sudah malam poek mongkleng cek Sunda mah. Ketika poek mongkleng kumaha jalan kita? Di babaradug moal. Ya. Bu Titing poek kemana ieu jalan? Ka dieu salah, ka ditu salah, tidak tahu kemana jalan. Hanya basiroh kita yang ngabimbing mah. Ibu poek teu aya cahaya, teu aya surya, ya. Daya abdi ya, daya suryawan ya, daya cahaya. Kamana? Ibu iwal basyiroh insting kita, dan insting itu Allah yang membimbing kita. Jalan kamana ya Allah, bimbing ya. Harus bersih makanan kita, minuman kita, pakaian kita, hanya yang halal saja. Terkontaminasi sedikit dengan yang haram, nutupan. Itu Ustaz. Sulit cari Ustaz yang kayak gitu maya Pak Ibu. Terus ajengkeun 15 menit deui. Nu kasabaraina Pak? Nu katilu. Faraja'a, maka keduanya Amr bin As dan Amrah bin Walid. Nah Ibu Bapak ya, nanti Amr bin As itu ada kisah lagi yang menarik. Ya. Kisah yang menarik, tapi mau dicaritakeun ayeuna. Nah, panjang teuing ya, kene ya. Wa raja'a khaibaini. Keduanya kembali dengan kekecewaan. Wa aslama Najasyi wa man ma'hum minal qissisina war ruhbana fi dzalikal waqt. Sehingga masuk Islamlah Najasyi dan wamahu dan rakyatnya minal qisisin di antara para pendeta waruhban dan para rahib fi dzalikal waqt pada waktu itu, yaitu pada sana as-sabiyah minan nubuwah, pada tahun ke-7 dari masa kenabian. Ya, jadi peristiwa itu Najasyi bahkan berkata, seandainya saya ditakdirkan bertemu dengan Nabi terakhir ini, saya akan mencuci kedua kakinya. Berarti apa Bapak Ibu? Takjim. Yang nanti ada kasus bahwa Najasyi menikahkan salah seorang kepada Rasul. Ya, nanti ada kisah Najasyi menikahkan seseorang sahabat perempuan kepada Rasul yang ketika itu Rasul teu aya. Pak. Jadi Rasul tidak di Habsah. Rasul nanti di Mekah, di Madinah, di Mekah, Najasyi di dinya. Nikah. Siga ieu nama nikah via Zoom.
teu hadir pangantena. Nah, kejadian eta. Ya, nanti banyak lagi kasus yang lainnya. Kemudian yang keempat, fa'anzalallahu fi haqqihi, maka Allah menurunkan surat ini. Wala tajidanna asyadun nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kami dapati yang paling dekat persahabatnya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Wa idza sami'u ma unzila ir rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 82-83. Yaitulah bukti keislaman dari Raja Najasyi. Sumamata Najasyi fasol ali Rasul falamma alamau Jibrilu biwafatihi wa hadza aslu sholatil janazah alal ghaib. Kemudian meninggallah Najasyi, lalu Rasul mensolatkannya tatkala Jibril memberitahu kepada Nabi tentang kematiannya, dan inilah permulaan solat jenazah terhadap orang yang gaib. Jadi Rasul hanya sekali melaksanakan solat gaib, yaitu kepada Najasyi. Ya, jadi ketika Najasyi meninggal, Jibril memberitahukan kepada Rasul bahwa Najasyi meninggal, sehingga Rasul dan para sahabat keluar dari masjidnya, keluar di Masjid Nabawi, sehingga sholat di luar. Ya, ketika datang dari utusan dari Najasyi, Rasul sudah tahu dan Rasul sudah melaksanakan sholat jenazah. Ibu bapak, itulah kesolehan Najasyi. Ya, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, mendatangkan keberkahan, mendatangkan kesejahteraan kepada rakyat dan alam negeri yang dia pimpinnya. Begitu juga kita berharap mudah-mudahan kelak akan lahir di negeri yang kita cintai ini pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang akan mendatangkan keberkahan kepada negeri dan rakyatnya. Ibu bapak sakitu panginten anu tiasa kapihatur pas jam 8 langkung 30. Nya, terusnya. Tong lami teuing ame Bapak Ibu penasaran ya. Hatur nuhun, hapunten pami aya kalepatan, jazakumullahu khairan kasiran. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran dalam setiap urusan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, maghfirah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي